Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena optik atmosfer. Sebelumnya, izinkan saya memberikan suatu pantun. Pergi merantau, jangan lupa pulang. Pergi ke sungai, menuju ke hulu. Jika tak kenal, maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Ahmad Isyad Saputra dari kelas Meteorologi 4A. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, program studi meteorologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang fenomena optik atmosfer. Sebelum masuk ke penjelasan, kita akan memperkenalkan tentang atmosfer terlebih dahulu. Apa sih itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara atau lapisan gas yang menyelimuti bumi untuk memberikan udara pada penghuni bumi seperti manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Fenomena optik atmosfer ini terjadi pada lapisan troposfer atau lapisan yang terdalam bumi, atau juga lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, dalam troposfer ini terjadi beberapa fenomena seperti fenomena cuaca dan fenomena optik atmosfer atau yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kemudian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua topik bahasan tentang fenomena optik atmosfer. Yang pertama yaitu tentang awan dan yang kedua tentang pantulan cahaya dari matahari. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang awan. Pembahasan awan yang akan saya bahas yaitu cloud color atau warna dari awan. Apa sih warna dari awan? Apakah akan magic biru atau merah, kuning, jingga, dan selanjutnya? Enggak ya teman-teman. Warna dari awan ada yang warna putih seperti awan yang biasa kita lihat di langit. Kemudian ada warna orange yang kita lihat ketika waktu sore hari. Dan kemudian ada yang warna biru yang sedikit unik. Kemudian dilanjutkan dengan warna abu-abu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awan biru dan awan abu-abu atau blue clouds dan gray clouds. Kalau yang awan putih dan awan orange akan saya bahas pada kesempatan selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke awan yang pertama yaitu awan biru. Bagaimana sih terbentuknya awan biru? Awan biru bisa terbentuk karena suatu awan yang disebut awan noktitulen. Apa sih awan itu? Awan noktitulen adalah awan yang dapat memancarkan spektrum cahaya sendiri karena meneruskan cahaya matahari dari cahaya matahari yang tidak terlalu terang, yaitu ketika waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam. Nah, ketika dua kondisi tersebut, matahari tidak seterang ketika siang hari, di mana cahaya matahari sangat terang sehingga awan tersebut tidak dapat memancarkan cahaya spektrum biru. Kemudian, kenapa sih bisa terbentuk awan noktitulen itu? Karena awan tersebut tidak setebal awan putih. Jadi awan tersebut bisa dibilang lebih tipis dari awan putih sehingga dapat meneruskan cahaya dari matahari tersebut dan membentuk spektrum warna biru seperti yang kita amati di ketika waktu matahari terbit ataupun matahari terbenam. Kemudian yang selanjutnya yaitu awan abu-abu atau gray clouds. Gray clouds itu secara sederhana kita bisa mengartikan sebagai awan mendung. Awan mendung seperti yang kita ketahui, awan yang dapat membawa hujan. Nah, sinar matahari yang melewati awan ini tidak dapat diteruskan cahayanya sampai bawah sehingga awan tersebut terlihat lebih gelap dan berwarna abu-abu sehingga kita mengamatinya berwarna abu-abu. Kenapa awan tersebut tidak dapat meneruskan cahaya matahari tersebut? Karena awan tersebut melebihi dari titik equilibrium atau titik jenuh dari awan tersebut sehingga awan tersebut menjadi tebal dan menyimpan banyak uap air yang sudah terkondensasi menjadi awan sehingga awan tersebut dapat menimbulkan hujan. Kita beralih kepada fenomena atmosfer yang merupakan pantulan cahaya matahari.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Parhelix Circle. Tentunya teman-teman belum familiar ya tentang kata-kata Parhelix Circle ini. Parhelix Circle yaitu cahaya matahari yang diteruskan oleh suatu kristal berbentuk heksagonal, kristal es berbentuk heksagonal atau segi 6, kemudian dipantulkan dan dibiaskan atau belokkan, kemudian menimbulkan cahaya yang mengelilingi matahari. Nah, pada gambar berikut terlihat bahwa cahaya matahari yang dipantulkan ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama yaitu yang mengelilingi persis di sekeliling matahari, kemudian yang kedua yaitu cahaya yang mengelilingi matahari namun hanya menyinggung pada tengah-tengah matahari, dan cahayanya lebih redup daripada cahaya yang mengelilingi persis di sekeliling matahari. Nah, Parhelix Circle ini yaitu cahaya yang lebih redup dari cahaya yang mengelilingi matahari di sekitar ini. Kalau cahaya yang mengelilingi persis di sekitar matahari itu disebut cahaya halo. Terbentuknya halo dan Parhelix Circle ini hanya dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang dari sudut datangnya matahari terhadap kristal es heksagonal tadi, terhadap juga dari sudut pandang pengamat atau mata kita dalam memperhatikan atau mengamati fenomena Parhelix Circle ini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Parhelix Circle ini. Yang pertama yaitu sinar matahari itu sendiri, kemudian kristal es yang berbentuk heksagonal tadi, jadi tidak kristal es yang sembar kristal es bentuknya, namun yang heksagonal atau segi 6. Kemudian ada awan tinggi seperti awan cirrostratus dan cirrocumulus. Kemudian sudut pandang dari sinar datangnya matahari dan sudut pandang dari pengamat juga menjadi penyebab dari terbentuknya Parhelix Circle ini. Di Indonesia sendiri, Parhelix Circle dapat diamati pada daerah atau wilayah yang cukup tinggi, seperti di Puncak Jayawijaya yang ada di Papua, kemudian ada di Gunung Rinjani, ataupun di Gunung Semeru yang cukup tinggi. Mungkin di gunung-gunung yang cukup tinggi lainnya bisa diamati, namun saya belum menemukan dari sumber-sumber yang saya cari tentang Parhelix Circle di Indonesia. Demikianlah penjelasan fenomena optik atmosfer dari saya. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menyimak video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.